Jadi ceritanya anime Jigakuraku bakal nyeritain seorang kurir ninja ekspres bernama Gabimaru yang ketangkap setelah ngirim banyak nyawa ke isekai. Awalnya mau dieksekusi mati, tapi semua metode eksekusi gak ada yang mempan. Mulai dari penggal kepala, ada kata terakhir yang mau disampaikan, washi washi, besi ya besi, washi washi. Namun yang gak disangka malah pedangnya yang kebelah dua. Anjing lah malah patah. Hah, gitu doang deh. Mau dicoba dijadiin baby panggang juga masih gak kenapa-napa. Dingin ngap. Sampai mau disunat dengan ditarik dua sapi, malah sapinya yang surrender duluan. Woi, sempak gue robek cok. Pokoknya Gabimaru udah level maksimal. Hal itu jadi perhatian pihak kaisar dan ngutus utusannya bernama Sagiri buat wawancara Gabi soal masa lalunya. Masa laluku be aja loh. Ya gak apa-apa, cerita aja. Entar nyesel loh. Cerita deh, cerita aja. Yang ternyata ia berasal dari desa Shinobi Iwagakure yang sejak bayi orang tuanya udah dibunuh oleh Pak Kades. Jadilah ia dirawat olehnya dan dibesarkan dengan ilmu hitam hingga bisa menjadi ninja ekspres pengantar orang ke isekai. Ceritanya kayak anime sebelah. Udah dibilangin ceritanya be aja. Alasan Gabimaru kenapa ia bisa berakhir di sini juga karena ia gak mau dijodohkan dengan anak Pak Kades yang sendalnya tolong dibuka ya bangsat. Loh, bisa lihat anaknya Pak Kades ternyata orang baik dan taat dengan Tuhan. Berbanding terbaliklah dengan Gabi yang malah kayak setan. Ia juga suka ngingetin Gabi buat sekali-kali berdoa. Karena gak mau ilmunya luntur, ia minta ke Pak Kades buat gak dijodohkan dengan dia. Pak Kades bakal ngabulin itu dengan syarat Gabi bisa nyelesain misi yang ia berikan. Yang ternyata misi itu jebakan yang ngebuat ia berakhir di sini sekarang. Karena gak punya tujuan, terlebih lagi udah dibuang desanya. Ia pun udah gak punya semangat hidup dan mau milih mati aja. Kalau mau mati terus lu ngapain tadi ngelawan tolol? Sagiri diperingati buat gak deket-deket dengan Gabi. Soalnya Gabi punya julukan si hampa karena telah banyak farming nyawa orang tanpa belas kasihan. Bahkan saat penangkapannya aja Gabi udah bunuh 20 orang. Sagiri gak peduli dengan itu karena ia tahu Gabi punya sesuatu yang disembunyiin. Gabi yang dipenjara keinget omongan Sagiri. Emang benar saat dieksekusi ia kasih perlawanan. Ia juga gak tahu kenapa, tapi di eksekusi berikutnya ia bakal pasrah aja. Tapi kenyataannya anjing lah cupu semua, gak ada yang bisa bunuh gue. Biar saya aja pak yang eksekusi gimana. Gabimaru dibawa ke suatu tempat di mana ada Sagiri yang udah siap-siap. Ternyata Sagiri merupakan pewaris klan Yamada yang suka penggal kepala orang. Walaupun wanita, ia sudah terbiasa jadi algojo. Gabimaru yang ngelihat Sagiri mendadak insting shinobinya bereaksi, yang menandakan dia bukan orang biasa. Dan bener aja Sagiri tiba-tiba ada di belakang Gabi. Guling guling guling. Ternyata serangan Sagiri bisa ngelukain Gabi. Melihat Gabi yang terus ngindar, Sagiri bisa menyimpulkan bahwa omongan Gabi sebelumnya cuma dusta dan yang sebenarnya ia punya semangat hidup karena pengen ketemu istrinya. Mendengar istrinya dibawa-bawa, Gabi mendadak uring-uringan. Sagiri yang hidupnya normal gak bakal ngerti dirinya yang sejak dini udah bunuhin orang. Dia tuh manusia tanpa perasaan dan cuma dianggap monster doang. Tapi kenyataannya Gabi beneran punya perasaan tayang ke istrinya. Tayang udah pulang mau makan gak? Tayang sebelum makan baiknya kita berdoa. Doa apa? Domba. Doa goblok. Karena istrinya lah orang pertama yang bisa ngertiin Gabi. Gabi juga menerima apa kondisi sang istri. Terlebih lagi ia punya luka sus di wajah akibat BDSM ayahnya. Dan istrinya juga lah orang pertama yang bisa bikin Gabi salting. Tapi kerjaannya Gabi sebagai assassin membuat istrinya khawatir. Alasan itulah mengapa ia rela menemui Pak Kades dan minta resign sebagai assassin. Hingga akhirnya ia dihianati dan berakhir di sini. Sagiri yang ngedenger Gabi pengen hidup normal akhirnya menawarkan perjanjian pengampunan dari kekaisaran. Segala kejahatan dan pembunuhan pasti bakal di-reset pabrik dan bakal dijamin keamanannya. Tapi ada syarat buat dapat itu semua, yaitu Gabi harus bersedia buat pergi ke suatu pulau yang katanya indah bak surga. Yang konon katanya di sana ada buah keabadian. Kekaisaran yang pengen buah itu pernah ngutus pasukan ke sana, tapi mereka semua pulang tinggal nama dengan kondisi mayat yang udah jadi bunga. Alasan itulah mengapa Sagiri menemui Gabi, yaitu buat merekrutnya demi bisa menemukan buah keabadian itu. Gabi yang ingin kebebasan pun akhirnya setuju, tapi si pejabat yang gak mau tawanannya dibawa nyuruh anak buahnya nyerang mereka, yang tentunya bisa dibuat turu semua dengan skill satunya Gabi. Habis
itu Sagiri ngebawa Gabi ke hadapan sang kaisar. Gak hanya Gabi sendiri tapi banyak penjahat elit bebas sulit lainnya yang menginginkan pengampunan itu. Di sana mereka diberitahu bakal dikirim ke pulau bernama Sensenkyo buat mencari buah keabadian. Mereka yang pertama berhasil menemukannya bakal dapat pengampunan. Masing-masing penjahat juga bakal diawasi oleh klan Yamada buat ngejaga mereka biar gak kemana-mana. Mereka juga diperlihatkan orang yang satu-satunya selamat dari ekspedisi sebelumnya yang sekarang udah jadi bunga-bunga. Para penjahat yang ngelihat itu jadi panik dong. Terlebih lagi para bangsawan minim informasi tentang buah keabadian itu, yang ngebuat para penjahat ini makin ragu hingga ada satu yang mau mengundurkan diri. Tanpa banyak basa-basi ia langsung dieksekusi. Para bangsawan ini juga kasih tahu bahwa slot untuk pergi ke pulau itu juga terbatas. Salah satu penjahat yang ngedenger itu langsung ngebunuh penjahat kroco lainnya hingga akhirnya terjadilah battle royale demi bisa dapat slot. Dari semua penjahat ini ternyata ada penjahat yang dikasih kode merah yang menandakan bahwa ia punya kemampuan di luar Nurul. Kayak orang bernama Chobei ini, kunoichi bernama Yurujiha, samurai bernama Tamiya, si raksasa bernama Rukorota, dan tentunya Gabimaru si hampa. Di sela kekacauan ini juga ada penjahat yang berniat melarikan diri dengan cara nyerang Sagiri yang kelihatannya paling lemah di sini. Tapi kenyataannya Sagiri bisa. You have slain a double kill, triple kill. Sementara penjahat lain sibuk bunuh-bunuhan, Gabi malah minta ke bangsawan buat ngeberhentiin ini semua. Tapi si bangsawan malah nyuruh penjahat lain buat nyerang Gabi, yang tentunya penjahat kayak gini mah tinggal di break, ditendang, dicoblos 1, coblos 2, coblos 3. Penying malah golput sampai akhirnya mereka berhenti dan menyisakan 10 penjahat aja yang bakal ikut dalam ekspedisi ke Pulau Nusa Kambangan buat mencari buah keabadian. Sesampainya di sana, Gabi ngelihat Sagiri yang ragu akan keberadaan buah itu. Tapi beda dengan Gabi yang udah pernah ngelihat kepala desanya yang diserang dengan banyak kunai sampai ususnya terurai, bahkan kepalanya dicium katana pun masih bisa. Di perjalanan Gabi sengaja ngelepasin ikatannya. Hei, siapa yang suruh lepasin ikatannya? Ya elah, gue cuma mau kencing. Gak boleh, buruan pakai lagi. Ya sabar, napa nih? Lihat nih, gue mau kencing. Buruan setan, pakai lagi atau gue potong titit lu. Hah, anjing lah, padahal mau kencing aja susah. Emang lu mau pegangin bu? Tiba-tiba Gabi diserang oleh salah satu penjahat biksu yang punya peti senjata. Si penjaga biksu juga ngebiarin itu dan ngebebasin mereka buat bunuh-bunuhan. Gak punya pilihan lain, Gabi pun mau meladeni si biksu, tapi hei, pakai dulu ikatannya. Lah kocak. Tung, bug, dug, tak. Dan tentunya kita bisa tebak siapa yang menang. Makanya deh, jangan sering main klasikan. Karena si biksu udah kalah, si penjaganya juga mau pulang. Sebelum itu ia ngewanti-wanti Sagiri buat berhati-hati. Sesampainya di sini, ia udah ngelihat para penjahat yang udah saling bunuh-bunuhan. Ada juga yang beraliansi, bahkan ada yang mau ngebunuh penjaganya. Ia juga nyaranin Sagiri buat ikut dengan dia dan ngebunuh si Gabi. Bacot lu nying, buruan pergi atau gue turunin rank lu. Si penjaga juga nyaranin mereka harus bergegas, soalnya bakal banyak hal buruk terjadi di sini. Bahkan pihak kaisar juga udah ngontak desa Iwagakure buat datang ke sini. Setelah si penjaga pergi, tiba-tiba Gabi nyerang Sagiri. Alasannya karena Sagiri cuma bisa beban. Terlebih lagi ninja Iwagakure mau join party, jadilah Gabi harus cepat menemukan buah itu. Walaupun mereka main pedangnya seriusan, tapi mereka masih ragu buat bunuh-bunuhan. Yang satu karena setengah hati, yang satunya takut animenya cepat tamat. Tapi Gabi yang keinget omongan Pak Kades mendadak kesurupan hingga Gabi berada di posisi yang menguntungkan buat nyoblos Sagiri. Terlebih lagi Sagiri yang udah terlunglai lemas, pasrah buat dicoblos kapan aja. Tapi Gabi malah keinget omongan sang istri buat ikutin kata hati. Jadilah ia mengurungkan niatnya dan mereka pun setuju buat kerjasama. Di tempat lain ada si samurai dan penjaganya bernama Pucci yang sedang mengagumi indahnya alam di sini, tapi mereka harus dikagetkan dengan serangga yang punya wajah manusia yang langsung aja ditebas Tamiya sekaligus tangannya yang udah kena sengat. Dan benar aja tangannya seketika jadi bunga. Habis itu penghuni asli pulau ini akhirnya keluar juga. Salah satunya ada si raksasa. Hah? Ini anime ninja?
Bahkan, di tempat Gabi Sagiri juga didatangi monster Sarden dan beberapa titan. Awalnya mau kabur, tapi bakal susah kalau berduaan. Kepaksalah Gabi ngelawan mereka. Sat, bush, sat, duar. Pokoknya gak ada yang bisa ngehentiin Gabi kalau udah masuk ke mode macan. Kecuali Sagiri yang dari tadi kayak orang banyak pikiran dan ujung-ujungnya jadi beban. Si bangsat malah beban. Namun untungnya datang bantuan dari penjaga bernama Genji. Ia juga gak sendiri tapi ada temannya Senka dan si penjahat Kunoichi. Melihat Gabi yang solo ngelawan monster membuat si Kunoichi tertarik buat beraliansi dengan Gabi. Ara, mau gak join aliansiku? Nanti aku kasih jat. Anjing sakit ampun. Gak usah nempelin teteh juga ya bangsat. Gabi nanyain apa untungnya kerjasama dengan mereka. Yang gak disangka Uchiha punya informasi tentang makhluk di pulau ini. Kayak serangga yang mirip manusia, bahkan titan yang bentuknya kayak dewa Buddha. Yang didapat dari eksperimennya menggunakan salah satu penjahat yang kena tipu muslihatnya. Itu juga alasan mengapa ia dibang-bang dua penjaga ini. Awalnya ragu sih kerjasama dengan si Kunoichi karena takut dikhianati. Tapi informasi yang ia punya bisa berguna buat survive di pulau ini. Akhirnya mereka pun setuju buat beraliansi. Asik bisa satu tim dengan Hasaban. Sakit. Gak usah gatal nyet, gue udah punya istri. Sagiri yang dari tadi diam tiba-tiba pingsan karena keracunan. Sembari nunggu ia siuman, mending kita lihat Chobei dan penjaganya bernama Toma yang ternyata mereka adik kakak. Cerita dikit lah soal masa lalu mereka yang dulunya mereka anak seorang bangsawan tapi harus dibubarkan oleh kekaisaran hingga akhirnya mereka jadi gelandangan lalu direkrut menjadi penjahat. Tapi ada suatu ketika mereka dikepung dan mau ditangkap. Gak ada pilihan lain, si kakak nyuruh si adik buat pergi. Toma yang mau ngebebasin kakaknya akhirnya join ke klan Yamada hingga akhirnya mereka di sini sekarang bertarung di Pulau Nusa Kambangan dan battle royale dengan para titan. Balik lagi ke Sagiri yang siuman, mereka sekarang lagi buat makanan dari tumbuhan sekitar. Setelah itu mereka cerita-cerita kayak Gabi yang udah keliling dan melihat para mayat yang udah jadi pupuk organik bagi tumbuhan. Terus kenapa lu buat ini goblok? Gue juga pilih-pilih nyet. Lanjut ngebahas para titan yang bentuknya dewa tapi cacat semua. Bahkan mereka gak punya organ dan pikiran. Alhasil mereka gak bisa disebut makhluk hidup, bahkan makhluk mistis. Tapi yang jelas sekarang Genji nyaranin Sagiri buat pulang aja. Percuma juga ia ada di sini yang ujungnya malah beban. Senta yang ragu mereka bisa keluar dari pulau ini. Terlebih lagi fakta bahwa pasukan yang dikirim ke sini gak ada yang balik lagi. Yang tentunya itu udah dicoba oleh penjaga bernama Tenja dan penjahat bernama Nurugai. Tenja rela ngelakuin ini demi bisa menyelamatkan Nurugai. Bagi dia Nurugai bukan penjahat yang bahaya, bahkan gak pantas buat dihukum mati. Namun tekad itu harus kandas dikala mereka ngelihat banyak bangkai kapal yang hancur karena diserang para monster. Mereka juga diserang tentakel Jepang yang untungnya masih bisa ngindar. Di kapal ini juga Tenja ngelihat si penjaga kemarin-kemarin yang sekarang telah jadi bunga dan dibelah jadi dua. Nurugai yang ngelihat itu jadi keinget masa lalu kakeknya yang mati karena dia. Keungkap juga Nurugai itu kelompok orang yang gak mau tunduk sama pemerintah. Ia juga gak sengaja membawa orang pemerintahan ke desanya. Alhasil semua warga pada dibantai semua kecuali dirinya. Melihat Nurugai yang pasrah, Tenja pun kasih ceramah yang membuatnya semangat lagi sampai mereka bisa balik lagi ke pulau itu. Habis itu mereka bersih-bersih. Tenja heran ngelihat tubuh Nurugai kayak cewek. Hah? Kan gue tuh cewek, lihat nih. Anjing ada lubangnya cok. Kita kan udah telanjang, gimana kalau kita nge? Dari kejadian tadi Nurugai bisa nyimpulkan bahwa di pulau ini gak ada arus balik. Yang ada balik lagi ke tim Gabi yang turu. Sementara Gabi sih sibuk ngeronda sembari ditemani Sagiri. Chatting-chatting lah mereka kayak Gabi yang nanyain kondisinya Sagiri dan nyemangatin dia bahwa Sagiri itu sebenarnya kuat, cuman ya gak banyak pengalaman di lapangan. Ngedengar itu Sagiri besoknya bertekad buat tetap tinggal di sini. Hah? Kau tuh gak pantas main pedang-pedangan. Tugas kau tuh di dapur diranjang dan Om baiknya gak usah banyak bacot Om. Biasanya orang yang banyak bacot cepat mati loh. Dan bener aja tiba-tiba ada si raksasa di belakang Genji yang ngebuat donat di tubuhnya. Sagiri yang lengah hampir kena serang, tapi untungnya Gabi datang dengan tendangan Liu Kangnya. Si raksasa masih baik-baik aja, bahkan ia bisa ngelempar pohon. Ngeliat kekuatannya yang gak habis pikir, Gabi nyoba minta bantuan ke si Kunoichi yang... Gambare, Gabimaru, makeru na, Gabimaru.
いけいけやれやれ強いぞ Paksalah Gabi ngelawannya sendiri, tapi pas ngelihat serangannya yang kalau kena langsung mati, Gabi cuma bisa ngindar aja. Sampai ia nunjukin semua skillnya, kayak lempar batu yang bisa nembus pohon lah, selendang bidadari yang setajam silet lah, tapi itu semua gak ngaruh apa-apa. Sementara Sagiri, makanya jangan banyak bacot kalau di anime kayak gini. Genji yang bentar lagi masuk lobby, ngelihat tekad Sagiri yang bulat kayak hatinya, akhirnya luluh dan membiarkan ia buat beraksi sebagai samurai. Gabi yang sendiri tadi kewalahan akhirnya dibantu Sagiri yang bisa nebas jarinya. Dan kita lihat para penonton pertarungan mereka di mana si raksasa nyerang duluan yang bisa dipatahkan dengan tendangan Gabi. Sagiri pun mulai beraksi dengan lari ke sayap kiri mencoba mendebas kaki. Tapi apa yang terjadi? Oh, sayang sekali ternyata serangannya gak mempan. Si raksasa pun mau memberi serangan balasan dengan Look how the stars, look how to shine for you. Setelah memecah konsentrasi lawan, ia pun memberi serangan telat ke Gabi yang membuatnya kena critical damage tinggi. Ngeliat temannya mau mati, Sagiri mencoba nge-repep, tapi ia malah dalam bahaya. Dalam detik-detik mau masuk lobby, Sagiri tiba-tiba masuk ke mode sunyi sampai bisa counter serangan lawan. Bahkan bisa ngebuat si raksasa kewalahan. Gabi yang masih punya sedikit kekuatan akhirnya ngeluarkan jurus terakhirnya buat bakar hutan, supaya si raksasa keracunan karbon monoksida terus terkapar. Diam lu setan. Sagiri yang udah mode sunyi akhirnya bisa menggal kepala si raksasa dengan mudah. Dan pertarungan ini juga menutup alur cerita anime Jikoku Raku bagian 1. Di episode berikutnya bakal ada banyak hal yang lebih seru, kayak Chobei dan Toma yang ketemu dewa yang lagi les biola, Gabi dan kawan-kawan yang menemukan desa lalu ketemu dengan Loli yang sedang mandi, dan